Baiklah, kita masuk di bab yang kelima, yaitu benzena dan turunannya. Struktur benzena menurut Agus Kekule mengajukan struktur lingkar 6 dengan 3 ikatan rangkap yang berkonjugasi dan selalu berpindah-pindah atau bisa beresonansi. Panjang ikatan C dan C-nya 140 pm. Disebut dengan struktur Kekule. Ya, jadi rumusnya adalah C6H6. Benzena memperlihatkan ketidakjenuhan. Jadi dia dapat melunturkan warna air bromin atau tidak diadisi. Benzena monosubstitusi, tidak punya isomer, artinya keenam atom H-nya itu ekuivalen. Benzena disubstitusi memiliki 3 isomer, yaitu pertama, ya, di sini ada bentuk orto. Kalau letaknya itu di nomor 1 dan nomor 2, gugus fungsinya. Kemudian kalau yang meta itu di nomor 1 dan 3. Kalau yang ketiga itu nomor 1 dan 4 itu posisi para. Ya. Kemudian kearomatikan benzena karena mempunyai ikatan sigma, ya, ada ikatan Pi juga, ini ikatan sigma, ini ikatan sigma, yang ini dia punya ikatan Pi. Ikatan Pi membentuk awan elektron yang terdelokalisasi. Masing-masing atom karbon masih mempunyai 1 elektron bebas pada orbital P. Posisi orbital P tersebut berada tegak lurus pada bidang segi 6. Dan dua orbital P yang berdekatan dapat bertumpang tindih sisi dengan sisi pembentuk ikatan P. Delokalisasi elektron menjadi ciri senyawa aromatik dan penyebab kestabilan benzena terhadap adisi. Ya, di sini ada lingkaran. Ini ya, saya ulang sedikit. Di sini ada lingkaran menggambarkan delokalisasi. Jadi nanti ini digambarkan seperti ini karena apa? Karena ikatan rangkapnya bisa berpindah-pindah atau bisa melakukan resonansi. Ya, tata nama senyawa turunan benzena. Ini tata nama menurut IUPAC. Benzena merupakan rantai induk. Ya, gugus yang menjadi substituen diletakkan sebagai awalan pada benzena. Penamaan orto, meta, para digunakan untuk 2 substituen atau kalau nanti ada 2 gugus fungsi. Jika terdapat 3 substituen atau lebih, gunakan urutan prioritas berikut untuk penamaan. Posisi substituen dinyatakan dengan angka. Ya. Jadi urutannya itu adalah COOH, SO3H, CHO, CNOH, NH2R atau alkil, NO2, dan yang terakhir adalah ek atau ini yang masuk di golongan halogin, halida. Jika sebuah cincin benzena terikat pada suatu rantai alkana bergugus fungsi atau pada rantai alkana yang terdiri atas 7 atom karbon atau lebih, cincin benzena tersebut dianggap sebagai substituen, bukan lagi sebagai induk. Nah, contoh yang ini tata nama yang umum ya. Yang umum di sini ada struktur ini benzena. Ini dia punya substituennya CH3. Ya, nama untuk turunannya adalah toluen atau di sini adalah alkil benzena. Kemudian kalau yang ini ada gugus OH atau substituennya OH atau hidroksi, namanya fenol. Kalau yang ini ada 2 substituen, ada CH3, CH3. Ini CH3-nya 2 di nomor 1 dan nomor 4.
namanya pesilena atau parasilena. Kemudian kalau substituennya ada CH, CH2 ini ikatan rangkap stirena. NH3 substituennya anilin. Ya. Kemudian kalau yang ini kan miliknya aldehid, substituennya namanya benzaldehid. Yang ini substituennya adalah miliknya asam karboksilat, namanya adalah asam benzoat. Sedangkan kalau yang ini kan ini miliknya alkohol, ya, alkohol atau ini metanol, itu namanya bensil alkohol, nama trivial atau nama umumnya. Nah, contoh penamaan senyawa turunan benzena, kalau punya dua substituen, ini substituennya di nomor 1 dan 2. Ini sama-sama substituennya adalah Br. Ini namanya kalau substituen Br adalah bromo. Letaknya di nomor 1 dan 2. Di sini makanya namanya orto di bromo, ini karena bromonya 2 ditambah awalan di benzena. Atau 1,2 di bromo benzena. Bisa. Kemudian kalau ini ada NH3 dan Cl. Ini nama besarnya tadi sesuai urut-urutan itu adalah yang NH3, berarti yang anilin. Berarti Cl ini bertindak sebagai cabang. Nah, letak cabangnya di nomor berapa? Ini yang punya yang lebih besar atau ini yang menang, ya dianggap yang menang, itu letaknya di nomor 1, kemudian berarti cabangnya ini yang nomor 3. Ini 1, 2, 3. Makanya namanya adalah M. M itu meta. Letak meta di nomor 3. Meta-kloroanilin atau 3-kloroanilin. Nah, di sini ada OH, kemudian di sini ada NO2. Antara substituen NO2 dan OH, tadi sesuai urutan yang tadi, itu adalah menang yang OH-nya. Berarti nama besarnya pakai OH, pakai fenol. Berarti di sini NO2-nya bertindak sebagai cabang, letaknya di nomor 1, 2, 3, 4. Atau di posisi para. Nah, ini di sini namanya adalah para nitrofenol atau 4-nitrofenol. Ya. Nah, ini kalau 2 substituen. Kalau lebih dari 2 substituen, ya, kalian lihat di sini ada nomor 1 ada NO2, ini NO2, NO2. Ya. Di sini letaknya NO2-nya di nomor 1, 2, dan 4. Nah, karena ini sama, ya substituennya. Nah, kalian tuliskan nomornya 1, 2, 4. Karena 3 nitronya tri, tambah awalan tri nitrobenzena. Kemudian kalau yang ini, saya ulang. Nah, kembali. Ya, saya ulang. Kalau yang ini CH3. Terus ada NO2. Nah, di sini CH3 dan NO2. Ini kan CH3 adalah alkil, itu lebih dianggap lebih menang. Ya, tadi kan urutannya seperti itu. Berarti nanti nama besarnya adalah CH3, miliknya CH3 atau toluen. Berarti NO2-nya, ya, NO2-nya itu bertindak sebagai cabang. NO2 letaknya ini CH3 nomor 1, ini nomor 2, nomor 4, nomor 6. Di sini namanya 2, 4, 6 karena 3 trinitro toluen. Nama besarnya toluen. Nah, kalau ada gugus bensennya bervalensi, di sini ada ini Cl, ya, fenil klorida. Kemudian kalau yang ini adalah bensil amina karena punya amina.
Kalau benzena bertindak sebagai substituen, ya, di sini contohnya, di sini adalah CH2CH2OH. Ini adalah etanol. Makanya di sini dia sebagai substituen, bukan sebagai nama besar. Berarti ini 2, letaknya di nomor 2. 2-fenil 1-etanol. Ya, ini kan etanolnya, ini etanol. 2-fenil karena letaknya di nomor 2. 2-fenil etanol. Ini kan urutan nomornya dari sini. Ini kan gugus OH-nya yang menang. Ya, gugus OH-nya yang menang berarti penomoran di nomor 1, 2. Nah, ini di sini adalah 2-fenil 1-etanol. Kemudian ini contohnya. Ini letaknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti ini adalah nomor, ada 8, nama besarnya adalah oktana. Nah, letak substituennya fenil itu di nomor 2, atom C nomor 2. Nah, ini di sini namanya adalah 2-fenil oktana. Ya, ini sifat-sifat benzena. Ciri khasnya, zat cair tidak berwarna, mudah menguap, dan bersifat racun. Bersifat nonpolar, dia tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar. Banyak digunakan sebagai pelarut, tidak begitu reaktif, tetapi mudah terbakar. Lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi, ya. Jadi di situ untuk melepaskan ikatan tangkapnya sulit, sehingga terjadi hanya reaksi substitusi saja yang lebih mudah. Jenis pereaksi yang dapat menyerang cincin benzena adalah pereaksi yang suka elektron atau namanya elektrotrofil, ya. Jadi yang elektrofil misalnya adalah H2SO4, HNO2, CHCl3, dan seterusnya. Reaksi substitusi pertama, ya, ini adalah reaksi halogenasi. Jadi ini reaksi dengan halogen. Ini misalnya reaksi dengan Cl2. Dengan katalis FeCl2 membentuk dari lepas substitusinya hanya lepas diganti dengan CCl. Ini membentuk klorobenzen tambah H2O. Terus ada nitrasi H2SO4 pekat. Ininya katalisnya dengan HONO2 kan HNO3 membentuk NO. Ini nitrobenzen. Jadi nitrasi itu reaksi pembentukan nitrobenzen. Sulfonasi. Ini berarti dengan H2SO4 membentuk SO3H. Benzena sulfonat. Alkilasi AlCl3 katalisnya CH3CCl. Ini pembentukan toluen, alkilasi, ya. Ya, benzena yang sudah, kalau di reaksi substitusi kedua, benzena yang sudah tersubstitusi ada yang menjadi atau ada pula yang menjadi kurang reaktif. Substituen pertama itu nanti akan menentukan arah substituen. Jadi ada ini pengarah ortopara, ini pengarah meta. Jadi nanti reaksinya membentuk ortopara atau membentuk meta berdasarkan ini. Kalau NH2, NHR, NR2 ortopara. OH, OR, ya, NHCOOR, C6H5 aril, R alkil, X itu mendeaktifkan. Kalau sedangkan meta ini COR, CO2R, SO3H, CHO, CO2H, CnNO2, NR3+, ya. Jadi pembentukan ortopara dan meta berdasarkan seperti itu.
Kegunaan dan dampak dari benzena dan beberapa turunannya bisa dicontohkan seperti ini. Ini bisa digunakan untuk plastik. Ya, plastik sirena merupakan senyawa turunan benzen. Fenol yang beracun dapat menyebabkan iritasi. Ya, ini biasanya kan digunakan untuk pembersih kamar mandi. Aspirin itu turunan dari asam salisilat sebagai analgesik ya. Kebetulan kalau saya yang asam salisilat ini obat yang mengandung asam salisilat itu saya alergi, jadi perlu hati-hati. Kalau sedangkan ini ada sodium benzoat digunakan untuk bahan pengawet ya. Anilin bahan-bahan dasar untuk pewarna atau garam diazo. Ini ya, struktur perwarna red nomor 2 ini ya, gugus diazonya di sini. Nah, ya, jadi untuk benzena nanti ini sudah sampai dengan turunan benzena ya, dan kegunaan sampai kegunaan. Nanti kalau sudah selesai kalian kerjakan di buku LKS-nya bab benzena. Sekian.